Iya banyak insya Allah yang bisa dikerjakan ya. Misalnya dalam hal perdagangan. Moderat itu nggak mudah. Kalau Anda mau jadi moderat Anda harus banyak baca. Figur yang saya kagumi, iya Gus Dur lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa podcast Suara NU dimanapun berada, kita jumpa lagi untuk berbincang-bincang dan berdiskusi tentang bagaimana perjalanan kader NU dari kader menjadi atase pendidikan, riset dan teknologi serta sekarang menjadi duta besar di negara Brunei Darussalam. Baik pemirsa, di depan saya sudah hadir Bapak Ahmad Ubaidillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Leni? Alhamdulillah. Ini kita podcast ke sekian kali, ketiga kalinya. Dari persiapan R20, R20, lagi, kemudian ketemu ASEAN. Pasca R20. Iya, setelah jenengan atase kembali ke NU dan duta besar. Luar biasa sekali ini. Bapak, ketika jenengan menjadi atase pendidikan, riset dan teknologi, itu berapa lama? Sekitar 3 tahun 8 bulan. Dari Berada di negara 2017 sampai pertengahan 2021 di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia. Berarti memang waktu acara R20 dan persiapan tuh jenengan benar-benar baru datang ke Indonesia. Baru datang dan punya pengalaman sedikit ya di Riyadh pada 2020 itu juga ada perhelatan G20 Baik. yang dilakukan hostnya itu adalah Saudi Arabia. Jadi saya menjadi boleh dikatakan perwakilan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. Baik. Jadi kami diutus oleh pimpinan perwakilan Bapak Dubes Agus Maftabi Gibril untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam forum-forum pendidikan di perhelatan G20 ketika itu hostnya adalah Saudi Arabia. Tapi memang jenengan akademisi ya sebelum menjadi atase pendidikan. Iya, saya jadi staf pengajar di FISIP UIN Jakarta. Iya, kemudian menjadi atase setelah sekian puluh tahun mengabdi di UIN Syarif Hidayatullah. Baik. Menurut jenengan selama menjadi atase pendidikan di Saudi Arabia, apa yang berbeda dari segi pendidikan di Saudi Arabia dan di Indonesia? Iya, tentu dua negara ini kan berbeda dalam sistem pendidikan, terutama karena di sana kan kerajaan ya, kerajaan. Sistem pendidikannya ya sesungguhnya sih ada kesamaan ya bahwa ada SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Secara umum levelingnya hampir sama lah. Mungkin yang berbeda itu adalah paradigmanya mungkin ataupun juga muatan pendidikannya tentu sejalan dengan kebijakan kerajaan ya. Sangat terpusat yang jelas itu saja. Misalnya pendidikan agama ya tentu tidak di kita juga ini ya terdiri berbagai agama. Di sana kan hanya Islam saja gitu. Ya tentu dengan muatan-muatan mazhab pemikiran Islam ataupun mazhab Islam yang dilaksanakan didukung oleh kerajaan. Tapi ada yang boleh saya pertanyakan gak sih Pak? Kayak di Indonesia ini kan semua pelajar mulai dari SD, SMP, SMA itu kita kayak harus mempelajari banyak pelajaran gitu. Apakah di Saudi Arabia juga
mempelajari sebanyak mata pelajaran itu? Iya, sesungguhnya sih hampir sama ya. Mereka belajar ilmu-ilmu, katakan ilmu sosial, ilmu agama. Mereka juga belajar. Mereka juga ada pramuka misalnya. Oh, ada juga di sana ya berarti ya? Ada pendidikan vokasi. Oh, Cuma karena lagi-lagi kerajaan ya mungkin terintegrasinya itu kelihatan sekali. Jadi porsinya itu lebih jelas gitu. Sehingga pelaksananya itu lebih bukannya kita tidak baik ya, kita situasinya kan memang secara geografis kita sangat luas sekali gitu. Tetapi ya pendidikan Saudi Arabia ya tidak jauh berbeda dengan pendidikan negara-negara lain. baik. Cuma mungkin hal yang mencolok adalah infrastruktur pendidikannya ya, fasilitas pendidikannya Saudi memang sangat Lebih modern, lengkap berarti. sangat modern, terutama di semua level lah mungkin ya. Jadi sangat modern dan dengan SDM yang sangat baik. Apa sama juga selama 12 tahun melakukan pendidikan sekolah SD, SMP, SMA? Iya, ada namanya madrasah ibtidaiyah gitu kan. Ada SMP sanawiyah, kemudian ada aliyah, ada persiapan juga, kemudian ada perguruan tinggi. Cuma kan banyak orang Indonesia terutama ketika bicara Saudi Arabia pikirannya hanya belajar agama. Iya. Padahal Saudi Arabia punya perguruan tinggi yang bagus-bagus dan reputasinya tidak kalah dengan pendidikan di negara lain. Baik. Misalnya ilmu-ilmu Sains kealaman, juga. sains Iya. segala macam itu Saudi punya punya kampus yang bagus. Cuma orang Indonesia selalu ketika kemana sekolah Saudi Arabia pasti belajar Agama. tafsir, iya. hadis, fikih seperti itu kan. Iya. Padahal Saudi Arabia punya salah satu perguruan yang bagus di tidak jauh dari Makkah itu saya lupa ininya Kaus itu. Itu bahkan tenaga pengajarnya banyak dari Eropa, dari Amerika, dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Bahkan orang Indonesia sudah ada di situ walaupun sangat selektif sekali gitu. Orang Indonesia yang berada di Saudi juga mengenyam pendidikan yang banyak dan semua orang Indonesia dan negara-negara warga negara yang lain yang belajar di Saudi itu beasiswa dari kerajaan. Jadi kalau ada orang bilang belajar di Saudi biaya sendiri, pasti nggak tepat itu. Karena semuanya kecuali di luar perguruan tinggi ya, mungkin katakan ya ada pengajian, mungkin ada pengajian yang katakan di dua masjid haram itu Nabawi dan Makkah itu kan memang gratis ya. Tapi umumnya yang belajar di perguruan tinggi Saudi Arabia semuanya dengan beasiswa pemerintah Saudi Arabia. Jadi baik. ya mereka tidak memikirkan harus nyari tambahan, cari ngobyek sambil belajar. Mungkin berbeda dengan kawan-kawan di negara-negara Muslim yang lain harus membayar uang sekolah, harus membiayai kebutuhan sehari-hari. Jadi sangat cukup lah ya, walaupun mungkin ada hal yang berbeda dibanding katakan dengan negara lain, misalnya di Mesir, misalnya di Saudi, tentu diskusi-diskusi yang lebih adem mungkin ya, tidak sedinamis di Mesir misalnya, ya atau mungkin di Indonesia, ya karena mungkin iklim akademik itu pasti berbeda setiap negara lah gitu. Baik, datang ke Indonesia 2021, kemudian
dilantik atau diminta menjadi pengurus di BPJI nih, di Badan Pengembangan Jaringan Iya, Internasional. iya. Oke. Setelah dari Atase kembali ke NU, dipanggil oleh Ketum Yahya, dimasukkan dalam struktur Badan Pengembangan Jaringan Internasional nih Pak. Ini kan bukan hal yang reguler ya. Jadi dari Atase langsung ini. Iya. Iya. Gimana itu kalau boleh tahu cerita perjalanan dari Atase ke BPJI, terus langsung ngurusin R20? Iya, mengalir saja Mbak Leni ya, mengalir saja dari pulang dari Saudi masih dalam suasana pandemi ya. Iya. Kemudian ada muktamar NU di Lampung. Di Lampung, betul. Saya karena masih menjadi pengurus mustasyar PCI Arab Saudi, saya diminta oleh ketua Tanfiziyah di Saudi, ditelepon saya, jenengan mewakili suara PCI Saudi Arabia. Loh kok saya? Ya karena masih pandemi kami nggak bisa. Oh gitu. Kami ada kendala-kendala teknis. Iya. Kami nggak bisa hadir sih ada satu utusan dari syuriahnya ini Mas Ubed mendampingi beliau. Ya saya bilang sama wa ta'atan. Kiai yang nyuruh saya laksanakan. Pokoknya saya mendampingi waktu itu ketua syuriahnya Dr. Fahmi. Beliau seorang akademisi dari Nusa Tenggara Barat ya, dari NTB. Saya mendampingi beliau. Pokoknya beliau lah yang mendampingi dan ya alhamdulillah sampai selesai perhelatan di Lampung saya dikabari dimasukkan untuk diberi kesempatan untuk berkhidmah ke Nahdlatul Ulama di Badan Pengembangan Jaringan Internasional. Ya rupanya saya tidak pernah jauh dari urusan internasional. Ya. Betul. Ya sampai hari ini alhamdulillah ya bisa bersama-sama kawan-kawan yang lain ikut menyemarakan dan kemudian nggak lama R20 saya punya pengalaman di G20 di Saudi Arabia mewakili Mas Menteri Nadiem ketika itu. Jadi bukan hal yang baru tahu tema-tema dan ini ya, cuma sekarang lebih kepada isu-isu agama yang diinisiasi oleh Ketum Gus Yahya. Saya sangat menikmati itu, setidaknya merasakan kebanggaan lah sebagai santri untuk diberi kepercayaan untuk ikut berkiprah di puncaknya di Bali ketika itu yang bulan November ya, awal November ya, Mbak Leni itu. Ya alhamdulillah bisa ini. Setelah November pulang Desember kalau nggak salah, nggak lama lah itu saya dihubungi oleh pimpinan Kementerian Luar Negeri dan mendapat informasi yang mengejutkan. Iya, saya malah ada kawan itu yang pertama ngasih tahu itu malah itu pengamat politik yang satu kampus dengan saya, satu fakultas, Mas Burhanuddin Muhtadi. Ngucapin selamat, saya bilang saya nggak yakin apa nama saya gitu. Sampai nggak percaya, berkali-kali dilihat. Iya, saya nggak percaya karena nama Ahmad Ubaidillah itu banyak kan. Iya, bahwa saya berinteraksi dengan Kemlu tentu sudah sangat lama ya. Sudah sangat lama tentu apa yang saya lakukan di Saudi Arabia tentu
dilihat mungkin hal-hal yang positif dijadikan pertimbangan. Ya tentu itu juga tentu tidak lepas dari dukungan kawan-kawan ya. Kira-kira begitu Mbak Leni ya bismillah saya terima, kemudian dihubungi bahwa nama yang ada di surat kabar itu benar adalah Bapak ya. Jadi rangkaian 1 abad NU ditutup dengan R20 yang sebegitu heroik dan megahnya. Dikabari berita yang mengejutkan dan menyenangkan karena rangkaian belum selesai R20 1 abad, jenengan langsung dapat kabar Bapak siap-siap jadi duta besar begitu kan. Kira-kira begitu. Kemudian sekarang masih terlibat di ASEAN. Hanya ini sajalah, saya hanya bantu-bantu informal saja karena saya waktunya harus fokus persiapan di penempatan di Brunei Darussalam yang tentu perlu fokus saya di sana. Tapi kawan-kawan panitia ya saling WA, ya bukan curhat lah, saling berhubungan apa yang bisa dilakukan. Ya kita sharing-sharing pemikiran aja. Buat saya sih berkhidmat ke Nahdlatul Ulama, ke ulama itu khidmat yang tidak ada habisnya lah. Betul. Artinya kapanpun kita senang-senang saja, karena itu bagian daripada pengabdian kepada para ulama. Tapi kalau boleh tahu nih Bapak, kan ini ibaratnya dadakan ya, mendapat informasi yang nggak disangka-sangka nih, karena kan acara masih wirawiri R20, kemudian dapat info masuk list daftar namar sebagai duta besar. Apakah sudah menyiapkan visi? Jadi ketika saya jadi dubes, aduh apa visi misi saya? Apakah sudah disiapkan Bapak? Tentu begitu dinyatakan positif gitu ya, definitif itu ataupun pradefinitif ya, tentu saya kan harus mempelajari negara yang akan saya tempati ataupun negara akreditasi saya pelajari. Kebetulan background saya juga kan selama ini banyak di kajian Asia Tenggara, sehingga Brunei tentu menjadi bahan diskusi. Walaupun saya sedikit tidak menduga juga kok di Brunei, saya menduga mungkin seperti Thailand ataupun mungkin Vietnam yang itu sering banyak kawan dari saya dari Vietnam, dari Thailand diskusi gitu. Malah saya nggak punya kawan dari Brunei ya. Tapi saya melihat makin hari kok ini negara kerajaan Islam di Asia Tenggara, negara paling sugih di Asia Tenggara, bahkan di Asia, ini menarik sesungguhnya. Menarik dalam pengertian, ya negara kecil ini banyak kesamaan dengan kita secara kultural ya, sama-sama negara mayoritas Muslim, kultur Melayu gitu. Berarti bahasanya juga mirip-mirip Indonesia. Iya, bahasa Melayu tentunya Melayu, ya tentunya tidak ada hal yang yang beda sama sekali gitu. Ya saya pikir ini sebuah kehormatan, saya diberi tugas dan kepercayaan, tentu akan saya laksanakan sebaik mungkin demi hubungan antara dua negara yang sudah bersahabat cukup lama gitu, sehingga ke depan lebih dinamis lagi hubungan antara kedua negara ya bersahabat ini. Baik. Kedepannya bicara tentang negara Brunei, jenengan sebagai duta besar, kira-kira program yang akan membawa kader-kader muda NU nih untuk bekerja sama dengan Brunei Darussalam sebagai jenengan sebagai dubes. Iya, banyak insya Allah yang bisa dikerjakan ya, misalnya dalam hal perdagangan misalnya. Baik. Tentu kan warga Brunei itu banyak mencintai produk dalam negeri,
saya pikir para pengusaha NU khususnya ya, tentu itu saya akan membuka seluas-luas lah untuk meningkatkan perdagangan itu. Ya tentu tidak hanya NU ya, tetapi warga negara se-Indonesia secara keseluruhan untuk meningkatkan perdagangan. Ya ahlan wa sahlan, itu kan bagus-bagus saja menurut saya. Ya tentu kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan keagamaan kita berharap, karena saya belum ke sana, jadi tentu ada rencana-rencana meningkatkan hubungan antar katakan ulama ataupun keagamaan untuk meningkatkan saling hubungan antara dua negara, ulama di antara antara dua negara, mungkin juga misalnya dalam bidang dunia pendidikan, karena Brunei juga punya lembaga pendidikan yang cukup bagus, kenapa tidak untuk menjajaki kemungkinan itu. Brunei Darussalam juga negara yang memiliki beberapa agama. Tidak hanya Islam. Mayoritas Islam. Iya, ada apa non Islam ada, cuma mayoritas Islam gitu. Ada juga yang boleh dikatakan kepercayaan kalau di kita ya, ada juga gitu. Karena jenengan sekarang sebagai dubes, masih pengurus BPJI. Dari sejarah cerita yang membanggakan di R20 tentang moderasi beragama. Apakah ini akan menjadi satu program dari NU yang akan jenengan bawa di Brunei terkait moderasi beragama? Iya, buat saya sih moderasi beragama itu sudah kebutuhan ya. Iya. Bahwa itu banyak digaungkan oleh PBNU dalam ini Gus Yahya, itu adalah sesuatu yang harus diapresiasi. Baik. Jadi bahwa toleransi, moderasi beragama itu sudah nafas generasi sekarang, bahwa kita hidup tidak bisa sendirian, kita hidup ditakdirkan majemuk, bertetangga, berkawan dengan berbagai lapisan komponen ataupun kelompok yang berbeda, keyakinan ataupun latar belakang sosial, politik, mau tidak mau. Itu adalah harus kita saling menghargai, toleransi, bersikap moderat. Dalam pengertian moderat itu ya tidak kanan tidak kiri lah kira-kira. Tapi moderat juga jangan disangka mudah. Moderat itu nggak mudah. Kalau Anda mau jadi moderat, Anda harus banyak baca. Baik. Nggak bisa Anda bersikap moderat tapi Anda kurang bacaan, menutup pengetahuan. Iya, kalau menjadi kiri, menjadi itu gampang, menjadi ekstrim itu gampang, nggak perlu belajar. Orang menjadi ekstrim itu nggak perlu belajar. Lihat contoh di medsos, di televisi, nonton film, gampang. Tapi menjadi moderat itu Anda harus berpengetahuan. Iya, betul. Harus punya pengetahuan yang cukup. Nah, ini menurut saya sebuah gagasan yang dikatakan didaur ulang dan harus diperjuangkan, harus diinikan. Ya, saya pikir masalah toleransi ini semua mayoritas umat beragama ya memahami itu. Ya, cuma memang harus, menurut saya perlu sincere ya, harus kejujuran. Kalau kita moderat, kalau kita toleran itu tidak hanya lip service. Baik. Ya mungkin figur yang saya kagumi, Gus Dur lah. Betul. Beliau toleran itu bukan sekedar lip service, basa-basi. Hidup beliau, gerak beliau, kira-kira kebijakan beliau, ya memang sangat menghargai, melindungi yang katakan yang minoritas, itu tidak basa-basi. Artinya betul-betul satu tarikan nafas ketika bicara toleransi, moderasi. Ya mungkin itu yang harus kita inikan. Tidak mudah tapi harus belajar. Karena kalau tidak ya sekedar jadi ungkapan ungkapan kosong nantinya. Itu, dan itu tidak hanya wacana
akademik, tapi harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi. Kalau Anda jadi lurah ya moderasi itu harus ada, teraplikasikan dalam kebijakan-kebijakan yang kebijakan-kebijakan atau program-program yang saya rasa itu ya, jadi harus betul-betul membumikan moderasi itu. Ya, saya tidak menjanjikan apa ini akan didakwahkan di negara tempat saya bertugas. Ya, tentu kita juga tidak boleh menganggap orang lain tidak moderat. Ya tentu saya yakin sih keinginan itu ataupun setidaknya wacana itu bukan barang baru. Betul. Yakin bisa kita kolaborasikan dalam program-program yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, kedua negara yang bersahabat. Baik, Bapak izin pertanyaan terakhir. Kalau di 1 abad NU terakhir kemarin ada R20, di abad kedua NU awal ada ASEAN. Kalau boleh tahu, menurut jenengan apa perbedaan di antara keduanya? Apakah hanya karena ganti abad kemudian ganti nama dari R20 kemudian ASEAN, atau memang ada nilai-nilai yang berbeda? Substansinya mungkin sama ya. Baik. Bahwa kalau gagasan Gus Ketum itu adalah menjadikan agama sebagai solusi. Baik. Ya tentu di ASEAN Cultural and religious dialogues ya, dialog antara budaya dan agama. Saya pikir itu masih satu nafas dengan menjadikan agama sebagai solusi bagi persoalan-persoalan kemanusiaan, solusi bagi dampak-dampak dari modernitas segala. Jadi ya tentu untuk mengarah ke sana itu tidak lain adalah dialog sebagai mempertemukan. Tapi ya di dalam dialog itu juga kita harus bersiap bahwa dalam dialog itu ya kita harus siap mungkin ada yang hilang dari sisi kita. Kalau Anda berdialog, Anda punya 10 tapi Anda pengen pokoknya 10-10-nya harus diterima, itu bukan dialog namanya. Itu ada merasa aku paling benar. Jadi kalau kita dialog itu kita bersiap untuk ada yang hilang dari sisi kita, sebagaimana dari pihak sana juga, pihak kita aja dulu mungkin ada yang hilang. Selama itu yang hilang itu sifatnya tidak substantif, tidak prinsip, ya mungkin tidak ya pasti ketemulah dalam hal sifatnya kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, saya pikir ketemulah. Baik. Baik Bapak, terima kasih. Ini jenengan kapan rencana mulai aktif di negara Brunei Darussalam? Dalam waktu dekat lah, lagi persiapannya. Baik Bapak. Terima kasih. Mohon doanya kawan-kawan. Semoga kami tim dari amin. Semoga kami dari tim Suara NU bisa melakukan podcast di negara Brunei Darussalam ya Pak ya. Amin. Baik Bapak, terima kasih sudah sempat hadir di podcast Suara NU. Terima kasih Pak Leni. Kita menunggu undangannya untuk kita podcast di sana. Terima kasih. Selalu sukses Bapak. Amin. Baik pemirsa podcast Suara NU dimanapun berada, sekilas bincang diskusi podcast Suara NU pada hari ini. Kita sudah mengupas sedikit perjalanan tokoh NU yang berkhidmat kemudian menjadi atas pendidikan dan sekarang menjadi duta besar di negara Brunei Darussalam. Semoga apa yang menjadi perjalanan baik beliau menjadi gambaran ke depan cita-cita generasi muda NU ke depannya. Sekian dari saya Leni sebagai host podcast Suara NU. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.